Assalamualaikum Bu Angge. Waalaikumsalam Ibu Dati, apa kabarnya? Alhamdulillah Bu Angge sehat. Iya, ada apa Ibu? Maaf Bu Angge, kira-kira sore ini Ibu lagi sibuk enggak? Oh, enggak Bu, ini lagi santai-santai. Ini Bu saya mau mengganggu sedikit waktu Ibu. Boleh enggak Bu sebentar aja? Iya Ibu Dati, silakan. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya mau sedikit menceritakan unek-unek saya Bu. Saya lagi bingung, bingung sekali Bingung? bingung. Bingung kenapa Ibu? Begini loh Bu, akhir-akhir ini anak-anak di kelas 5 di tempat saya mengajar, di tempat kelas yang saya pegang ini, kok saya merasa anak-anak itu tidak antusias sekali pembelajarannya, mereka sering bermain-main, terus banyak sekali permasalahan Bu Angge, saya sampai bingung. Oh, gitu. Ada apa dengan anak-anak Ibu di kelas Ibu Dati sekarang ini? Entahlah Bu, kayaknya kok nilai-nilai, hasil-hasil formatif atau hasil-hasil latihannya itu kok hampir 75% ya Bu ya, saya merasa mereka turun gitu loh Bu. Terus saya juga merasa mereka tuh sering nggak antusias Bu, nggak ada motivasi untuk mendengarkan pembelajaran gitu Bu, sering main-main. Kadang malah mereka sering sekali ketika saya bertanya kembali, mereka nggak paham apa yang saya ajarkan. Jadi kesannya tuh saya seperti ngomong sama tembok gitu Bu. Jadi banyak bermain-mainnya dia Bu. Oh, padahal Ibu Dati sudah melakukan dengan semaksimal mungkin ya. Kira-kira yang membuat anak-anak nilainya merosot itu menurut Bu Dati itu karena apa? Nah itulah Bu, padahal usaha saya itu sudah semaksimal mungkin untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak dengan anak. Memang sih Bu, saya masih melihat walaupun saya sudah ngomong panjang lebar tentang materi yang saya ajarkan, anak-anak tuh masih malas-malasan belajar dan suka itu Bu bermain-main. Kadang bercanda sama teman ya, kita lagi menerangkan di depan dengan kita udah mulai mencatatkan semuanya, mereka masih ngomong aja. Jadi bingung Bu. Iya, anak-anak zaman sekarang mungkin seperti itu ya Ibu. Iya Bu. Kira-kira, kira-kira semua pembelajaran yang Ibu Dati berikan, apakah ada anak-anak itu tertarik dengan materi yang Ibu Dati berikan gitu? Awal tahun pembelajaran dulu sih Bu, kayaknya sih mereka kesannya perhatikan gitu ketika awal-awal pembelajaran, ketika pagi saya datang, saya tanyakan kabarnya, saya tanya apakah kamu siap menerima pelajaran hari ini, kayaknya dia begitu antusias, iya Bu, alhamdulillah Bu, begitu. Tapi setelah di tengah-tengah saya melihat kok motivasinya semakin menurun. Banyak anak yang motivasinya berkurang tiba-tiba Bu. Ketika di tengah-tengah pembelajaran mereka malah ada yang ngisengin anak, kadang malah ngisengin kawan-kawannya, atau ada yang malah menggambar yang enggak-enggak Bu di meja, kan saya kadang bingung, apa gimana gitu kesalahan saya ya Bu ya. Oh, berarti mereka suka main-main ya Bu. Ketika Bu Iya. Dati lagi menerangkan pembelajarannya. Biasanya Bu Dati kalau mengajar pakai media apa? Iya sih Bu, sepertinya ya seperti biasa aja Bu, seperti pada umumnya saya terangkan eh, materi itu sesuai yang ada di buku, atau saya mungkin saya tambah-tambahkan kalimatnya jadi agar lebih panjang, atau saya memberikan catatan-catatan hal-hal yang penting, hal-hal yang perlu mereka hafalkan, yang mereka pahami itu di papan tulis, nanti mereka saya suruh untuk mencatatnya, seperti itu Bu, sebelum saya memberikan latihan atau sekadar tes pemahaman.
Jadi Bu Dati dalam pembelajaran menggunakan model ajar terus mencatat. Selain itu apa kira-kira yang Bu Dati lakukan? Gitu Bu, paling sih cuman itu aja sih Bu kira-kira ya Bu. Ya paling saya nanti setelah saya menguraikan materi, terus saya memberikan catatan, nanti saya paling membagi anak-anak itu menjadi beberapa kelompok, di mana nanti mereka saya minta untuk berdiskusi kelompok dengan temannya. Jadi saya acak anak-anak yang pandai dengan anak-anak yang itu dalam satu kelompok, sehingga anak yang pandai itu bisa memberikan inspirasi kepada kawannya yang malas-malas seperti itu paling tuh Bu. Tapi ya tetap aja loh Bu, anak-anak sering bercanda malah dalam kelompok itu, sehingga saya semakin pusing. Namanya juga anak-anak ya Ibu. Menurut Bu Dati, selain cara-cara yang Ibu lakukan selama ini, ada tidak cara lain yang bisa Ibu Dati lakukan untuk bisa memotivasi anak biar belajarnya lebih konsentrasi, menarik, seperti itu? Pernah sih Bu, saya melihat kawan saya di lain sekolah, atau itu ada kawan saya satu sekolah juga ada, mereka tuh sering menggunakan infocus atau proyektor yang ada di sekolah Bu. Mereka menampilkan gambar-gambar, terus kadang-kadang juga mereka memberikan musik-musik kepada anak-anaknya. Memang saya pernah lihat seperti itu Bu. Ya, bagus Bu Dati. Selain itu mungkin ada cara lain tidak? Selain dari menampilkan yang seperti itu, ada tidak cara lainnya? Iya, yang saya lihat, yang saya amati dan saya lihat-lihat di YouTube. Oh iya, Bu, kan sekarang kan zamannya digital ya, Ndak, Bu, di mana HP itu udah booming, anak-anak lebih fokus ke HP, Ndak, Bu, anak-anak lebih senang bermain HP dibanding mendengarkan celotehan orang tuanya. Jadi mereka lebih fokus ke HP. Oh iya, Ndak, Bu. Mungkin dengan dengan memberikan kuis atau game-game melalui HP itu kali ya Bu ya, yang bisa bikin anak Iya semakin Ibu Dati, itu termotivasi. bagus sekali. Kan zamannya sekarang kan zaman digital, apapun anak-anak lebih menarik menonton, melihat pembelajarannya kan. Nah, mungkin itu bagus sekali Bu Dati. Cara kira-kira siapa yang akan membantu Ibu Dati dalam pelaksanaan pembelajaran ini? Jujur Bu, kalau untuk Bu, untuk melakukan itu mungkin kalau Dati belum maksimal Nak Bu. Mungkin Dati minta tolong bisa sama teman yang Dati yang sudah pernah mencobakan menggunakan Digit itu untuk latihan atau memberikan game-game kuisis, atau minta tolong operator, Bu, kan operator biasanya kan pandai ICT Nak Bu. Jadi mungkin Dati minta tolong dia aja kali Nak Bu. Minta tolong dengan teman sejawat ya Ibu ya, atau melihat pengalaman kawan mungkin bisa kan Ibu ya. Iya ada Bu. Saya yakin Bu Dati bisa melakukannya. Semoga anak-anak bisa lebih antusias dalam belajar bersama Ibu Dati. Gimana sekarang perasaan Bu Dati setelah kita bercakap-cakap, berbincang-bincang seperti ini? Alhamdulillah Bu, akhirnya saya bisa menemukan kira-kira saya ingin mencoba yang tadi saya bilang itu, mungkin saya mau mencoba menggunakan video untuk pembelajaran, dan saya juga akan mencoba juga berkolaborasi dengan operator atau rekan sejawat untuk menggunakan Digit untuk latihan-latihan menggunakannya itu Bu, supaya anak-anak lebih antusias. Kan anak sekarang kan sukanya itu enggak Bu, sukanya main HP. Jadi mungkin kalau dengan HP itu yang jadi pusat perhatian dia, kita bisa lebih meningkatkan motivasi dan nilai-nilai anak semakin fair Bu. Iya Bu, benar juga Bu. Oke, jika dengan Ibu bercerita kepada saya, Ibu menjadi lebih lega
Semoga semuanya berjalan sesuai dengan harapan Ibu Dati ya. Alhamdulillah ya. Udah Amin. rasanya udah berkurang ya Ibu ya bebannya Iya, Bu. ya. Iya, Bu, Kak. Kadang kita bercerita itu, Bu, kayaknya plong gitu, Bu, kayak ada beban. Jadi kayak enak aja gitu, Bu. Kadang ya itulah, Bu. Biasalah, Bu, kalau misalnya kita pendam sendiri malah kita bingung sendiri. Kalau bercerita dengan bercerita seperti ini kan Bu Anggi juga bisa mengarahkan saya ke mana sebaiknya dilakukan itu. Kita dapat solusi ya Ibu ya. Iya, ya Ibu, itu yang penting, Semoga Bu. semoga Ibu Dati sehat selalu dan dalam menjalankan tugasnya dan semoga anak-anaknya antusias, ada motivasi yang kuat untuk belajar. Iya Ibu, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Maaf loh Bu, aku telah mengganggu Ibu sore-sore yang seharusnya Ibu sama keluarga bisa berkumpul. Sama-sama Bu Dati, enggak apa-apa. Ini kan juga bisa jadi pengalaman kita bersama ya Ibu ya. Iya Ibu. Iya, oke Ibu Dati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dati. Waalaikumsalam Ibu. Maaf Ibu. Iya, apa kabarnya Bu Dati? Alhamdulillah Ibu, sehat. Gimana Ibu? Ini mau sedikit bercerita, berbincang-bincang dengan Ibu Dati. Bu, Iya, apakah Ibu Dati punya waktu? insya Allah waktu saya banyak untuk Bu Angge pada untuk sore ini. Alhamdulillah. Nah, hari ini saya mau berbincang-bincang sedikit lah Ibu. Iya Ibu, kelihatannya ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan ke Dati nih. Ya enggak Bu? Dilihat dari Iya, roman-romannya. sepertinya mau curhat. Mau curhat Oh, hari ini. curhat apa ini Bu? Curhat keluarga atau curhat gimana Ibu? Ya, biasalah dengan profesi kita. Oh iya Ibu, memang ya Bu profesi kita sering kadang banyak permasalahan yang harus kita curhat dengan sama. Oke, baik Ibu, kira-kira Ibu mau curhat apa nih sama Dati? Oh iya Ibu, saya mau berbincang-bincang sedikit mengenai permasalahan saya di sekolah. Itu di Loka, di kelas saya itu ada anak yang masih belum mau ditinggal orang tuanya. Kalau ditinggal masih menangis Ibu. Kalau saat belajar pun masih ditungguin sama orang tua. Itu gimana ya Gitu Ibu? ya Bu. Ya. Itu apa dari awal waktu masuk ke TK itu atau gimana Bu? Atau baru-baru aja ini Bu? Kejadian itu Bu? Udah dari awal, tapi sampai sekarang masih seperti itu kan. Itulah Ibu kendalanya sekarang. Selama ini apa yang Bu Angge lakukan agar dia mau pisah orang tuanya? Saya pernah coba sih Ibu membujuknya. Kemudian biasanya kalau anak-anak TK ya biasa dielus-elus punggungnya. Udah dicoba juga memberikan pembelajaran yang menarik seperti itu. Dalam pembelajaran kalau dia ada kendala, saya pun sering menanya dia biar saya merasa memperhatikan dia. Kemudian kalau dalam bercerita saya sering melibatkan dia biar dia nyaman dengan saya, biar tidak merasa ada takut kalau ditinggal seperti itu. Kemudian saya udah pernah juga ngomong dengan orang tuanya, tapi orang tuanya tidak tegaan Bu. Kalau anaknya nangis dikit, langsung deh nggak jadi dia tinggal. Itu semua anak atau hanya beberapa orang anak aja Bu yang Kalau sifat seperti itu? kalau sekarang itu cuma satu orang Ibu yang seperti itu, yang masih Uh, menangis itu ditinggal. apakah dia anak apa Bu? Anak sematawayang atau gimana tuh Bu? Anak itu atau memang anak manja Bu?
Mungkin bisa jadi anak manja, dibilang anak sematawayang, bukan, dia punya adik, ada adiknya loh Bu. Tapi itulah mungkin ada orang tuanya di rumah biasa menyediakan semuanya. Jadi kalau nangis dikit anaknya tidak tegaan gitu. Iya, bukannya kita sebagai orang tua, apalagi seorang ibu, enggak Bu, kadang kalau udah Iya. anak menangis tuh gimana rasanya, kayak udahlah kita kesampingkan itu, enggak Bu. Itu Bu, kalau yang tahun-tahun lalu apa ada juga anak seperti itu Bu? Ada, tapi tidak serumit yang sekarang Ibu. Biasanya itu paling pertama-pertama saja. Tapi ini udah hampir habis semester masih mau ditungguin. Dia kalau belajar pun seperti itu, masih ditungguin mamanya. Jadi udah hampir 1 semester, anak itu tidak juga mau ditinggal sama orang tuanya. Terus Iya, orang tuanya itu tetap menunggunya Bu di sekolah sampai selesai? iya Ibu. Dia kan kalau dia masuk lokal juga. Kalau anaknya lagi rewel kali kan, dia masuk lokal juga Ibu. Gitu ya Bu ya. Selain Ibu, yang pernah Ibu lakukan, tadi kan Ibu bilang katanya mengelus-ngelus punggung atau memberikan pembelajaran yang menarik. Kira-kira apalagi yang biasa Ibu lakukan ya Bu ya, untuk, agar anak itu beralih perhatiannya dari orang tuanya ke kita gitu Bu? Oh, itu saya pernah melakukan juga. Mungkin saya harus berusaha lebih ekstra lagi sepertinya ya Ibu ya. Merangkulnya supaya dia lebih nyaman dengan saya, menciptakan pembelajaran yang bisa menarik menurut dia, seperti permainan yang bisa bermain dengan kawan misalkan, biar dia nyaman juga dengan kawan, bisa bersosialisasi juga dengan kawan. Seperti itu yang pernah saya lakukan Ibu. Tadi Ibu bilang katanya anak itu, mau enggak Bu bersosialisasi dengan kawan. Mungkin, ada, anak itu yang ditakutkan kawannya enggak Bu? Atau gimana? Kalau dalam sosialisasi gitu Bu, dengan teman-teman sekelasnya itu, apa dia itu mau berbaur atau memang apa namanya Bu, ngintilin apa namanya bahasa kita ngintilin apa, ikutin ibu orang tuanya aja Bu, kalau misalnya ketika di pembelajaran walaupun itu Bu? Oh, iya kalau di dalam kelas biasanya kan jarang juga mau bersosialisasi dengan kawan itu agak susah. Pernah juga kan saya berkonsultasi dengan orang tuanya, ternyata kalau di rumah dia itu hanya bermain dengan orang tuanya saja, main dengan orang tua dan adiknya, jarang juga keluar mungkin dari eh, pembiasaan orang tuanya sampai ke sekolah, jadi agak susah gitu Ibu. Oh gitu ya Bu ya. Eee, jadi mungkin dia anak itu kurang mandiri kali enggak Bu? Heeh. Jadi butuh bantuan orang tuanya. Kalau selama yang Ibu kan sudah hampir 11 tahun enggak Bu, 12 tahun kita apa namanya, Ibu menjadi guru TK. Ya, Kalau kemandirian anak ini kalau dihitung enggak Bu ya, anak yang kita omongin ini, berdasarkan rentang nilai Bu, dari 0 sampai 10, anak ini di posisi kemandiriannya berapa kalau menurut Ibu? posisi kemandiriannya mungkin sekitar 4 sampai 5 Ibu. 5 atau 4 atau 5 lah Ibu. Masih semua masih dibantu ya Ibu ya. Kalau dia tidak mau kadang lari ke tempat orang tuanya. Seperti itu kalau dia di dalam kelas. Yang idealnya itu berapa tuh Bu? Yang kayak bagaimana juga Bu? Idealnya mungkin tidak terlalu mulu-mulu ya Ibu ya. Kalau kita harus kalau dengan perilaku anak seperti ini 7 atau 8 sudah oke. Dia bisa ditinggal di luar, bisa ditinggal di dalam kelas sama orang tuanya di luar, itu sudah sangat bagus sekali Ibu. Biasanya Ibu kalau tadi kan Ibu udah bilang, Ibu udah mengeluh, sudah memberikan apa namanya, pelajaran yang menarik dan juga tadi apa, mau ngajak dia bersosialisasi dengan kawan-kawannya enggak, Bu? Mungkin, ada nggak trik ya kan setelah Ibu kita udah 12 tahun enggak, Bu, Ibu sudah sudah Iya, guru. iya. Mungkin ada trik-trik yang dulu yang pernah itu khusus yang pernah Ibu lakukan nggak? Coba Ibu pikirkan lagi kira-kira. Apa ya?
pernah juga Ibu selain dia membujuk anaknya mungkin lebih kepada orang tuanya mungkin berkonsultasi kepada orang tuanya, coba Benar ya. ditinggalkan anaknya supaya bisa mandiri, diangsur-angsur kan tidak harus ditinggal pergi, bukan seperti itu, tapi apa yang bisa dilakukan anaknya dibiarkan sendiri dulu. Mungkin berkonsultasi dengan orang tua ini sangat penting, Bu. Iya Bu, mungkin itu Bu bagus Bu, bagaimana kita mendekati orang tuanya dulu supaya orang tuanya itu tega meninggalkan anaknya, enggak Bu? Jadi kita Iya. bincang-bincang. Jadi mungkin itu betul kata Ibu tadi apa kerjasama, enggak Bu? Kerjasama dengan orang tua supaya anaknya itu iya. Selain itu, selain itu kira-kira ada nggak Bu? Kita sudah kerjasama. Kira-kira ada yang lain nggak Bu yang biasanya dilakukan gitu Bu, bekerja sama sudah, membujuknya sudah, terus kira-kira ada nggak Bu yang lain yang lebih itu menurut Ibu gitu loh Bu? Kalau sudah membujuk, saya sudah lakukan itu, sudah membujuknya, sudah bersosialisasi dengan orang tua, atau berkonsultasi, bekerja sama dengan orang tua, tapi anak masih belum mau, mungkin kira-kira lebih ke arah kemandirian yang ini dari rumah diterapkan lagi, Bu, biar di sekolah lebih bisa mandiri, bisa bersosialisasi dengan kawan yang paling utama sekali. Biasanya kalau anak-anak sudah dapat teman, sudah nyaman dengan kawannya, biasanya seperti itu, dia enteng aja ditinggal. Ini kan masih belum. Yang paling saya mau lakukan itu mungkin itu Ibu, melakukan sosialisasi anak ini biar dia nyaman dengan kawan-kawan, dapat bermain bersama kawan, jadi dia udah bisa mandiri seperti itu, bisa meniru temannya juga. Bagus tuh Bu Angge, kayaknya itu ya memang sih kadang kan kita aja lah yang sudah berumur ini kalau misalnya kita udah satu circle, kalau kita sudah sehati dengan kawan mungkin kita udah lupa dengan yang ada. Oh, mungkin itu Bu Angge. Kira-kira Ibu kapan tuh mau melakukan itu Bu supaya agar anak itu cepat mau berpisah dengan orang tuanya Bu? Tentu secepatnya ya Ibu melakukannya biar anak cepat mandiri juga kan, agar anak itu tidak terlalu tergantung terus dengan orang tuanya, biar bisa melakukan apa-apa itu sendiri. Padahal dia anaknya pintar loh Ibu, cuman mungkin seperti itu kan karena dia sering tergantung dengan orang tua, jadi ya seperti itulah, tidak menonjol kepintarannya. Iya Bu, biasanya anak manja seperti itu enggak Bu. Jadi kalau menurut Ibu, tadi kan Ibu katanya mau mencoba kan anak itu untuk mengajaknya bersosialisasi atau mendekatkan kepada kawan-kawan yang di kelasnya atau mencarikan kawan lah ibarat dengan kata lain seperti itu enggak Bu. Kira-kira Ibu apa membutuhkan bantuan kawan atau rekan sejawat atau membutuhkan itu kira-kira Ibu ingin melakukannya bersama siapa Ibu? Yang pertama tentu dengan orang tua, ya kita. Iya, enggak Bu, emang harus itu yang dulu, kemudian baru nanti minta bantuan juga dengan teman sejawat, bagaimana trik yang lebih baiknya seperti itu. Bisa berkonsultasi lah dengan kawan, itu yang ingin saya lakukan Ibu. Iya Bu, kalau menurut Dati ya Bu Anggi, cobalah Ibu apa yang Ibu cetuskan tadi, siapa tahu dengan apa yang Ibu lakukan itu bisa anak itu bisa lebih mandiri lagi. Amin. Gimana Bu Anggi? Kira-kira Bu Anggi sudah puas belum nih? Kira-kira Ibu sudah mendapatkan solusi belum untuk anak itu? Alhamdulillah sudah Ibu, rasanya sudah lega bisa bercerita, melepaskan unek-unek. Dengan bercerita dapat juga solusinya, sambil berbincang-bincang santai seperti ini kan kita dapat juga solusinya. Mudah-mudahan terlaksana ya Ibu. Amin. Itu yang harus kita laksanakan Bu. Ya, walaupun segala sesuatu itu kalau hanya cuma rencana itu kayak nampaknya nggak mungkin ya Bu. Yuk kita sama-sama rencanakan sehingga permasalahan yang ada gitu. Kira-kira gimana Bu Anggi? Sudah plong?
Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, Sudah mau Ibu. mendengarkan curhat saya. Iya, sama-sama Ibu. Berbagi itu indah, Bu, bukan hanya berbagi gitu. Jadi memang dengan berbincang-bincang santai itu kita bisa mengeluarkan unek-unek dan memecahkan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Semoga perbincangan kita sore ini bisa memberikan solusi bagi Ibu dan juga bisa memberikan apa namanya kebaikan bagi anak tersebut dengan rencana yang akan Ibu laksanakan. Saya harap Ibu semangat terus agar anak tersebut mau mandiri seperti yang Ibu impikan. Amin. Terima kasih banyak Ibu Dati atas waktunya. Iya Ibu, sama-sama. Ya.